Halo semuanya, balik lagi di Halo Movie. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan salah satu film yang sungguh-sungguh mengerikan tentang ekspedisi remaja bandel yang tengah berlibur dan memasuki sebuah goa. Namun tanpa mereka sadari, goa tersebut ternyata dihuni oleh pemangsa yang sangat mematikan. Dan apakah kita akan menemukan bondol di film kali ini? Simak baik-baik. Nah, sebelum lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita dimulai dengan Sarah, Adrian, Greg, James, dan Max yang sedang berlibur di Thailand. Mereka menikmati perjalanan dengan naik kapal sambil bercanda dan bersenang-senang. You don't know about the Max magic. Against your will, you're gonna have a good time. Di tengah perjalanan, Sarah berbicara dengan Max tentang rencana mereka ke depannya. Max mengatakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bekerja di Los Angeles, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan pantai. Namun Sarah masih ragu untuk ikut. Ia merasa tidak siap meninggalkan New York karena di sana ia sudah memiliki kehidupan sendiri. Selain itu, Sarah tidak mengenal siapapun di Los Angeles, ujarnya. Meski Sarah masih ragu, Max terus meyakinkan agar ikut pindah bersama mereka ke Los Angeles. Setelah itu, Sarah memisahkan diri dari teman-temannya dan memilih berenang sendirian di tengah laut. Sementara itu, rombongan mulai meninggalkan tempat tersebut menggunakan kapal. Saat Ujang, kepala kapal, menanyakan keberadaan Sarah, namun Max mengatakan bahwa temannya sedang berada di kamar mandi. Mendengar jawaban tersebut, Ujang mengira semua penumpang sudah berada di atas kapal. Ia pun memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Tanpa mereka sadari, Sarah ternyata masih berenang di laut. Ketika Sarah menyadari kapal mulai bergerak menjauh, ia langsung panik. Sarah berteriak memanggil teman-temannya, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa dirinya masih tertinggal. Di tengah kepanikannya, tiba-tiba sesuatu menyengat tubuh Sarah. Ternyata Sarah berada di tengah sekumpulan ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Setelah akhirnya ditemukan, Sarah marah karena merasa ditinggalkan. Teman-temannya meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui Sarah masih berada di tengah laut. Padahal sebelumnya si Max ini diberitahu oleh Sarah bahwa ia akan berenang di sekitaran kapal. Bahkan Sarah mengajaknya. Apakah Max ini akan menjadi bondol? Mereka kemudian memastikan Sarah akan baik-baik saja dan berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali berkumpul dan membicarakan apa yang baru saja terjadi. Sarah masih merasa kesal karena merasa ditinggalkan oleh teman-temannya. Sementara itu, Max mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. Namun ketika Sarah mengatakan bahwa dirinya merasa benar-benar ditinggalkan, Max justru tersinggung dan memilih menjauh, alias dia yang merasa tersakiti. Coba Max tidak lupa, mungkin Sarah tidak akan tersengat ubur-ubur. James, pacar Max, kemudian mencoba untuk menenangkannya dan membujuk Max agar tidak terus marah-marah. Di tengah suasana tersebut, Adrian membela Max dengan mengatakan bahwa sebenarnya Max juga menjadi korban dari kejadian tersebut. Korban bondolnya mungkin ya. Tidak lama kemudian, Max kembali menghampiri mereka. Saat itulah Sarah dan Max akhirnya sama-sama meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Setelah masalah tersebut selesai, mereka kembali menikmati waktu bersama dan bersenang-senang di pinggir pantai. I am sorry. Malam harinya, Sarah dan Max membicarakan persiapan mereka untuk menjelajahi sebuah goa yang disebut sebagai Mulut Iblis. Sarah berniat mengikuti perjalanan tersebut karena ingin melakukan sesuatu untuk mengenang mendiang ayahnya yang sudah metong. Dalam percakapan itu, Sarah juga mengungkapkan terima kasih kepada Max yang telah menolongnya sebelumnya. Sarah memang mempunyai sifat rendah hati seperti Mimin. Max magic. When he died, I probably would have left school. Setelah itu mereka kembali menghabiskan waktu di tepi pantai. Max dan beberapa teman yang lainnya bermain dan bersantai di sana. Sementara Sarah memilih untuk tidak ikut karena merasa tidak nyaman berada di tengah pasangan yang sedang bermesraan. Saat mereka sedang asik menikmati suasana pantai, tiba-tiba Max menginjak sesuatu. Setelah diperiksa, ternyata benda tersebut adalah bangkai kura-kura yang berukuran sangat-sangat besar. Yang lebih mengerikan, sebagian tubuh kura-kura itu terlihat seperti telah digigit oleh
oleh sesuatu yang sangat-sangat besar. Keesokan harinya mereka bersiap untuk mengikuti perjalanan menyelam di Gua Mulut Iblis. Mereka kemudian bertemu dengan Wade, pemandu yang akan membawa mereka menjelajahi kawasan gua tersebut. Sebelum mulai perjalanan, Wade menjelaskan aturan keselamatan dan berusaha untuk menenangkan Sarah yang merasa takut berada di dalam air. Wade mengatakan bahwa mereka akan menyelam hingga kedalaman sekitar 10 sampai 15 meter. Today we are going to take this green path here. Menurut Wade, kemungkinan mereka hanya akan bertemu dengan ikan-ikan kecil selama berada di dalam gua tersebut. Wade kemudian menjelaskan bahwa terdapat 2 jalur, namun yang akan mereka lalui jalur yang paling mudah, sedangkan jalur yang sulit hanya untuk orang-orang yang sudah profesional. Namun Max justru memaksa Wade agar membawa mereka melewati jalur yang sulit. Menurut Max, jalur tersebut akan membuat perjalanan mereka lebih menantang dan memacu adrenalin, ujarnya. Namun Wade tetap menolak karena jalur itu berbahaya untuk mereka yang masih amatir. Max pun terus membujuk, bahkan Max sampai mencium Wade agar mau mengikuti sarannya. I'm Max. Karena baru saja merasakan sentuhan Max, Wade akhirnya setuju untuk melalui jalur yang sangat sulit. Sementara itu, Sarah yang masih mengalami trauma memilih jalur yang dianggap lebih mudah. Namun semua teman-temannya malah setuju dengan perkataan Max, sehingga mereka terus membujuk dan memaksa Sarah untuk ikut masuk ke jalur yang lebih sulit. Awalnya Sarah menolak, tetapi pada akhirnya ia mengikuti perkataan teman-temannya. Of course. Setelah itu, Sarah bertemu dengan Mas Dang Ding Dong yang merupakan penyelam yang akan membantu mengawasi mereka dari dasar gua dan mengingatkan Sarah agar tidak panik dan segera memberitahunya jika mengalami masalah selama berada di dalam gua. Mereka pun mulai masuk ke dalam gua. Semakin jauh masuk, suasana semakin menjadi gelap dan sempit. Saat berada di dalam gua, mereka menemukan banyak ikan yang sudah metong. Sarah dan teman-temannya merasa bingung melihat kondisi tersebut. Wade menjelaskan bahwa gua tersebut memiliki hubungan dengan laut melalui sebuah jalur. Penemuan itu membuat mereka mulai menyadari bahwa kondisi gua itu tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Perjalanan berlanjut semakin jauh ke dalam gua. Tiba-tiba Adrian mengalami luka akibat batu yang tajam dari gua itu dan kakinya mulai mengeluarkan darah. Teman-temannya langsung panik, terutama karena Greg memiliki ketakutan terhadap darah. Greg kemudian menjelaskan bahwa sejak kecil ia mengalami trauma setelah kakaknya pernah mengerjainya menggunakan saus tomat sebagai darau. Sejak saat itu, setiap melihat darau, Greg selalu panik. Wade mengatakan bahwa jika ada yang terluka, seharusnya mereka segera kembali. Namun Max menolak untuk kembali. Bahkan dia memaksa Adrian untuk melanjutkan penelusuran gua. Bahkan jika mereka tidak mau mengikuti keinginannya, maka ia akan pergi sendirian untuk menelusuri gua tersebut. Emang bondol dia nih. I'm safe. I am. If any injury, we return. And then I'll swim really fast and catch up. Mendengar hal itu, Adrian tidak ingin merusak suasana liburan mereka. Meski dalam keadaan terluka, Adrian mencoba untuk meyakinkan teman-temannya bahwa ia baik-baik saja. Bahkan Adrian terus mengulang kalimat itu bahwa dirinya aman dan tidak ada masalah apapun. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap bersama dan melanjutkan perjalanan dengan lebih berhati-hati. Sedangkan di sisi lain, penyelam Dang Ding Dong diterkam oleh sesuatu yang besar deh pokoknya. Ketika mereka semakin masuk ke dalam gua, mereka mematikan lampu karena gua itu ternyata bisa mengeluarkan air berwarna biru. Dan inilah keseruan mereka. Kemudian Sarah yang sedari tadi memperhatikan penyelam Dang Ding Dong tidak menemukan ia berada di dalam air, sehingga ia memutuskan untuk menyelam dan mencari tahu. Dan alangkah terkejutnya, ia menemukan darau berceceran di dalam air. Di saat itulah kacamata si Dang Ding Dong ditemukan oleh Wade yang langsung mengatakan bahwa ada hiu di sana. Sebab ia menemukan gigi hiu itu berada di kacamata si Dang Ding Dong. Salam. Mendengar hal itu, mereka semua langsung panik. Mereka awalnya tidak percaya karena mana mungkin ada hiu di sana. Namun setelah mendengar dan melihat tanda-tandanya, mereka mulai menyadari bahwa memang ada sesuatu di dalam air. Di saat itu Wade mengajak mereka untuk pergi dari sana, akan tetapi karena mereka sedang kepanikan, mereka tidak mendengar Wade yang mengajaknya untuk pergi dari sana. Sehingga mereka semua terjebak tanpa pemandu di dalam gua mengerikan itu. Setelah itu mereka kemudian
kemudian mencoba untuk pergi dari sana. Akan tetapi tiba-tiba Greg sangat ketakutan sehingga James membantunya untuk berenang. Di saat itulah hiu itu muncul dan inilah yang terjadi. Greg akhirnya metong di tangan hiu tersebut. Mereka kemudian langsung menaiki gua tersebut untuk menghindari dimangsa oleh hiu itu. Mereka kemudian melihat hiu itu yang ternyata hiu itu adalah hiu banteng. Hiu tersebut dikenal mampu berada di air tawar maupun air asin dan memiliki sifat agresif terhadap teritorialnya. Mendengar penjelasan James, mereka semakin ketakutan dan panik. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa mereka bukan hanya terjebak di dalam gua itu, tetapi juga harus menghadapi predator mematikan. And salt water. Bull shark. Sarah kemudian mengajak mereka untuk segera kabur dari sana. Namun di saat itulah Meg meyakinkan temannya James, Adrian dan Sarah bahwa pemandunya pasti sudah keluar dari sana dan mencoba mencari bantuan untuk mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk tetap berada di tempat itu sambil menunggu Wade kembali. Namun waktu terus berlalu, Wade tidak kunjung muncul. Yang ternyata Wade masih berada di dalam gua tersebut sedang mencari jalan keluar dan sepertinya ia sedang kesasar. Dan di saat itulah ia bertemu dengan hiu banteng tersebut yang langsung memangsanya. Sontak kejadian itu langsung didengar oleh Max, Sarah, dan Adrian dan James. Menyadari bahwa mereka mungkin tidak bisa hanya menunggu di sana, Sarah mulai panik dan takut mereka semua akan metong di dalam gua itu. Akhirnya Max memutuskan untuk keluar mencari bantuan, sedangkan Adrian harus menunggu di sana karena sedang terluka. Jika ia ikut berenang, maka darahnya bisa dicium oleh hiu tersebut dan pasti membahayakan mereka semua. Namun Adrian menolak rencana itu, bahkan Adrian tidak mau ditinggalkan sendirian di sana. Karena Max memaksa untuk meninggalkan Adrian sendirian di sana, Sarah menyuruh Max dan James untuk pergi saja berdua. Mendengar hal itu, Max memaksa bahwa mereka harus pergi bertiga, namun Sarah tetap menolak hal itu. Mendengar hal itu, Max kemudian meminta maps yang dibawa oleh Sarah. Di saat itulah terjadi pertengkaran antara mereka berdua yang menyebabkan Adrian terjatuh. Di saat itulah hiu banteng itu muncul dan mencoba untuk memangsa Adrian. Meski teman-temannya berhasil menyelamatkannya, Adrian malah terjatuh kembali dan kali ini ia langsung dimangsa alias metong. Setelah kejadian itu, Sarah dan Max terlibat pertengkaran. Sarah mengatakan mereka harus menuju ke jalur laut karena jaraknya lebih dekat dari tempat keluar mereka. Sedangkan Max mengatakan mereka harus masuk ke dalam gua di sarang lebah sehingga hiu banteng itu tidak bisa masuk ke sana dan tidak bisa memangsa mereka. Namun Max terus memaksa sehingga pacarnya James langsung marah dan mengatakan bahwa selama ini ia sudah muak melihat tingkah Max yang selalu mau dituruti. Coba bayangin, Sarah disengat ubur-ubur gara-gara dia. Mereka terjebak di gua itu juga gara-gara dia karena memilih jalur yang sulit. Sekarang Adrian temannya juga metong gara-gara dia, sehingga Max mengatakan bondol. Mendengar hal itu, Max langsung nekat nyemplung karena rasa sakit hatinya dan keegoisannya tidak mau dituruti oleh teman-temannya. Melihat bondol melakukan hal itu, James langsung ikut nyemplung dan mau tidak mau Sarah lagi-lagi dengan terpaksa harus mengikuti tingkah Max si bondol yang tidak punya otak sama sekali. Dengkul dah dia itu. Being with you is tiring. You're coming with me? Max pun memimpin untuk menuju gua kerangka yang dimaksud yang terhubung ke terowongan sarang madu. Mereka kemudian langsung berenang dan memanjat ke salah satu lubang yang berada di gua tersebut. Di saat mereka sedang menelusuri lubang yang ada di gua itu, tiba-tiba lubang itu runtuh dan hampir membuat James metong. Mereka kemudian terus merangkak di lubang gua itu. Di saat itulah lubang gua itu kembali ambruk yang membuat si bondol ini terjatuh. Beruntung Sarah masih bisa memegang tangannya. Di adegan ini, Mimin berharap bondol metong. Parahnya lagi, hiu banteng itu sudah berada di bawahnya. Sehingga adegan kali ini membuat Mimin menahan napas, di mana adegan hidup dan mati bondol ada di tangan Sarah. Lepas Sarah, lepas. Beruntung hiu itu kemudian pergi dari sana, sehingga Sarah kemudian melepas Max. Dan lagi-lagi Sarah dengan terpaksa harus mengorbankan dirinya sendiri dengan ikut terjatuh ke dalam gua itu lagi. Padahal tinggal selangkah lagi ia bisa selamat dari tempat itu. Memang bondol membawa bencana.
Setelah itu mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar dari gua tersebut. Namun secara tidak sengaja kaki Sarah malah terkena batu yang mengakibatkan hiu banteng itu kembali muncul dan mencoba menyerang mereka. Namun hiu banteng itu tidak bisa memangsa mereka karena mereka melewati terowongan yang ada di dalam gua tersebut. Namun saat berusaha kabur melewati terowongan di dalam gua tersebut, secara tidak sengaja James malah tertimpa reruntuhan gua itu yang mengakibatkan James terjebak dan kehabisan napas. Metong dah dia di sana. Setelah kejadian itu, Max Bondol sangat panik. Sarah kemudian berusaha untuk menenangkannya dan mereka pun kemudian melanjutkan untuk mencari jalan keluar dari gua tersebut sambil berusaha menghindari hiu banteng mematikan itu. Saat itulah mereka kemudian menemukan mayat pemandunya Wade yang sudah metong mengeniskan, dan di saat itulah setelah itu mereka kemudian langsung melanjutkan perjalanan untuk keluar dari gua itu. Namun ternyata sialnya mereka kembali ke tempat semula. Rasa putus asa kemudian merasuki Bondol karena baru saja kehilangan James. Ditambah lagi semua rencananya malah sia-sia karena mereka kembali ke tempat semula. No kan, rencana Bondol memang sia-sia. Setelah itu mereka kemudian mendengar sesuatu. Sarah kemudian memeriksanya dan ternyata ia melihat hiu banteng itu sedang mencoba memangsa kelelawar yang berada di dalam gua itu. Di saat itulah mereka kemudian mencoba untuk mencari jalan keluar dari sana. Namun saat Bondol mencoba untuk memaksakan diri untuk keluar dari gua tersebut, ia kemudian tiba-tiba diserang oleh hiu banteng tersebut. Di saat itulah Sarah mencoba untuk mengalihkan perhatian hiu banteng itu agar si Bondol tidak mati mengenaskan di sana. Meski Sarah sudah berhasil mengalihkan perhatian hiu banteng itu, Max Bondol malah pingsan akibat sangat panik hampir metong diserang oleh hiu banteng itu. Kemudian rasa putus asa Bondol semakin menjadi-jadi. Di saat itulah Sarah mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka bisa keluar dengan selamat dari sana. Mereka kemudian menemukan lubang yang mengarah langsung keluar gua. Sarah kemudian mencoba untuk memanjat lubang tersebut dan benar saja lubang itu ternyata menghadap langsung ke laut. Namun sayang seribu sayang, lubang tersebut ternyata mengarah ke tepi jurang laut. Sarah kemudian mengatakan kepada si Bondol bahwa mereka harus menunggu air laut pasang sehingga saat itu mereka bisa keluar dari sana. Malam harinya Sarah kemudian mencoba untuk mengecek apakah air laut itu sudah pasang. Namun di saat itulah Max Bondol mencoba untuk naik ke lubang tersebut. Di saat itulah hiu banteng itu muncul. Namun ternyata Sarah hanya bermimpi meninggalkan Bondol. Malam hari itu Bondol terbangun dan merasa putus asa bahwa ia mempunyai feeling bahwa ia akan metong di sana. Namun Sarah berusaha untuk meyakinkannya bahwa mereka berdua akan selamat. Setelah itu mereka berdua kemudian langsung memanjat gua tersebut. Di saat itulah Mac menyesali kebondolannya bahwa semua kecerobohannya selama ini membuat teman-temannya menjadi korban hiu tersebut. Dan Bondol pun sungguh-sungguh minta maaf kepada Sarah atas kebondolannya. Setelah itu Sarah kemudian memanjat lubang tersebut. Namun karena si Bondol ini takut sendirian, Bondol kemudian memaksa Sarah untuk membawanya. Dalam keadaan terpaksa, Sarah pun menyuruh Bondol mengikat tali di tubuhnya dan ia akan berusaha untuk menariknya. Namun sayang seribu sayang, saat Bondol berusaha untuk menaiki tebing tersebut, ia langsung dimangsa oleh hiu banteng tersebut dan langsung metong. Dan secara langsung hiu banteng itu menarik tubuh Sarah ke dalam dasar goa. Dan inilah adegan yang sungguh-sungguh mengerikan itu. Setelah berhasil melepaskan diri dari hiu banteng itu, Sarah kemudian mengingat perkataan pemandu wisatanya yaitu Wade bahwa ia harus menghormati gua tersebut jika ingin selamat. Sehingga ia kemudian memutuskan untuk memanjat tebing gua itu dan menyusun rencana untuk memancing hiu banteng itu menyerangnya. Namun hiu banteng itu tidak kunjung muncul sehingga ia menggunakan daraunya untuk memancing hiu banteng itu. Dan hiu banteng itu pun muncul dan inilah yang terjadi. Sarah kemudian berhasil membuat hiu banteng itu terjebak dan metong karena ulahnya sendiri ditindih reruntuhan gua tersebut. Namun sayang seribu sayang, reruntuhan gua itu mengenai kepala Sarah sehingga ia langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Sarah akhirnya sadar dan ia pun akhirnya menemukan jalan keluar dari sana. Sarah pun berteriak kegirangan karena terbebas dari Bondol dan hiu banteng itu. Namun yang jadi masalahnya, bagaimana cara Sarah untuk turun dari tebing tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Dan film pun tamat.